Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aam Khairutul Holidiyah, mahasiswi semester 3 Magister Pendidikan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia. Adapun tampilan yang pertama yaitu ada judul dari materi yang ada di dalam media, yaitu bab 2 tentang lingkaran untuk SMP atau MTS ataupun sederajat kelas 8. Kemudian ada logo UIN untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Di sini ada tombol mulai, maka pengguna akan diarahkan ke tampilan selanjutnya. Nah, ketika kita klik, maka tampilan selanjutnya adalah menu utama atau home. Di sini ada 8 poin yang akan disajikan di dalam media pembelajaran. Yang pertama ada petunjuk penggunaan, kemudian KI, KD, IPK, kemudian tujuan pembelajaran, identitas, materi, ringkasan, kuis, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, adapun tombol home ini akan mengarahkan kepada tampilan yang kedua atau menu utama. Nah, adapun tombol untuk selanjutnya akan mengarahkan tampilan ke slide selanjutnya. Untuk menu yang pertama yaitu petunjuk penggunaan, di sini berisi tentang simbol-simbol yang ada di media pembelajaran dan juga keterangannya. Jadi untuk home ini berarti ada di menu tampilan kedua atau halaman awal, kemudian tombol ini mulai dan selanjutnya. Nah, adapun menu yang kedua yaitu KI, KD, dan IPK. Nah, ketika diklik maka pengguna akan diarahkan kepada tampilan KI. Kemudian ketika di next selanjutnya maka akan menunjukkan ketampilan kompetensi dasar. Di sini pengembang mengambil materi lingkaran. Nah, yang digunakan adalah KD 3.7 dan 4.7. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya menyesuaikan dengan KD yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 5 tujuan pembelajaran disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian di slide selanjutnya atau menu selanjutnya ada identitas dari pengembang, yaitu ada nama, NPM, tempat tanggal lahir, dan kemudian ada email. Untuk selanjutnya di menu selanjutnya ada materi pelajaran. Di sini materi yang digunakan adalah tentang lingkaran untuk siswa atau siswi SMP atau MTS kelas 8. Untuk materi lingkaran di sini ada 7 poin. Yang pertama apersepsi, kemudian mengenal lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran, sudut lingkaran, panjang busur, dan yang terakhir adalah luas juring. Nah, ketika pengguna mengklik tombol selanjutnya maka akan disajikan tampilan apersepsi, kemudian mengenal lingkaran, kemudian keliling lingkaran, luas lingkaran, sudut lingkaran, dan yang terakhir adalah panjang busur dari lingkaran. Nah, ketika materi sudah disajikan maka menu selanjutnya adalah ringkasan atau rangkuman. Nah, di sini berisikan tentang rumus-rumus yang ada di dalam materi. Ada 5. Yang pertama keliling lingkaran, kemudian luas lingkaran, sudut lingkaran, terus rumus yang keempat yaitu panjang busur, dan rumus yang kelima adalah luas juring lingkaran. Nah, setelah materi kemudian ringkasan atau rangkuman, maka menu selanjutnya adalah kuis. Nah, kuis materi lingkaran CC3 cerdas cermat matematika. Nah, di sini pengguna bisa langsung mengklik tombol selanjutnya. Nah, di sini tertulis kuis matematika CC3 cerdas cermat matematika. Nah, di sini ada tombol preview atau start quiz. Nah, kalau mau mulai kuisnya bisa mengklik start quiz. Nah, di sini tahap yang pertama yaitu identitas dari peserta didik. Jadi setiap pengguna atau peserta didik wajib menuliskan nama dan kelas. Nah, ini misalkan Aam, kemudian kelas 8 A. Setelah itu baru disubmit. Nah, setelah itu tampilan selanjutnya adalah petunjuk mengerjakan kuis. Setelah itu continue, baru pengguna bisa mengerjakan soal yang telah disediakan. Nah, soal yang pertama di sini ada multiple choice dengan 4 pilihan. Nah, setelah pengguna menghitung
maka silakan dijawab. Ketika sudah yakin dengan jawabannya, silakan di submit. Nah, dengan begitu ketika di submit maka akan muncul apakah jawaban yang telah disampaikan atau yang telah dipilih itu benar atau salah. Ketika jawabannya benar, maka akan muncul feedbacknya benar. Setelah itu baru ke soal yang selanjutnya. Nah, ketika jawabannya salah, maka feedbacknya juga akan salah. Jadi harus dihitung dulu, kemudian baru dipilih, kemudian di submit. Nah, untuk di media ini ada 10 soal evaluasi. Nah, ketika sudah mengerjakan semua, kemudian yang muncul adalah skor dari pekerjaan atau soal-soal yang sudah dikerjakan oleh pengguna. Setelah selesai, di sini akan muncul skor yang diperoleh oleh pengguna. Jadi skor yang saya peroleh tadi adalah 50 poin. Jadi ada 5 soal yang benar dan ada 5 yang salah. Nah, di sini ada pilihan review quiz. Maka di sini kita akan bisa memeriksa kesalahan mana saja yang telah kita pilih tadi, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Ketika sudah di review, ada di sini pilihan close review, maka boleh dipilih kalau sudah selesai. Nah, setelah itu next ke slide selanjutnya itu daftar rujukan. Di sini pengguna sudah pada tampilan yang terakhir. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.